Hai, saya punya cerita seru. Ayo baca sama-sama. Batu Bejamban. Palo adalah sebuah daerah yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Di daerah Palo, masyarakat dikenal sebagai orang-orang yang jujur, tidak pandai berbohong, sehingga banyak kisah aneh namun dipercaya karena pernah terjadi di sana pada zaman dahulu. Salah satu kisah terkenal yang masih sering diceritakan adalah Batu Bejamban. Menurut orang zaman dahulu, Batu Bejamban adalah salah satu ibu kotanya Palo. Masyarakat di sana menceritakan Batu Bejamban ini seperti kerajaan jin Islam. Beberapa orang yang pernah masuk ke alam sana, kotanya terlihat seperti kota yang modern, sangat maju, bahkan mengalahkan kota Jakarta. Batu Bejamban termasuk ke daerah hulunya Palo. Batu Bejamban adalah batu yang terletak di tanah sungai yang terbentuk seperti jamban. Setelah itu, di tepi bukit Batu Bejamban, terdapat batu yang tersusun bertingkat-tingkat, serta sebuah telaga kecil yang sekiranya berukuran 1 kali 1 meter. Telaga kecil itu, airnya tidak pernah kering. Walau tiap tahun, tiap bulan, cuaca sedang panas, airnya tidak pernah habis. Telaga itu terletak di atas bukit. Keberadaan telaga kecil tersebut, jika dipikirkan secara logis, tidak mungkin ada orang yang membuatnya karena batunya yang dalam. Di tengah sungai Batu Bejamban, orang-orang di sana menyebutnya sebagai tempat untuk buaya berjemur. Ada 3 jenis buaya, yaitu buaya kuning, buaya putih, dan buaya hitam. Setiap buaya membawa pertanda yang berbeda. Salah satu contohnya, ketika buaya kuning muncul di atas batu tersebut, itu artinya akan diperkirakan terjadi hujan panas. Karena itu, siapapun yang datang ke Batu Bejamban harus berhati-hati. Selain banyak buaya, cara bicara atau tutur kata kita pun harus dijaga. Jika kita salah mengucapkan sesuatu atau salah berbicara, dipercaya sepulang dari Batu Bejamban akan mendatangkan bala atau petaka. Di sekitar Batu Bejamban ada juga sebuah sungai yang dikenal dengan Sungai Labai yang menyimpan cerita misteri. Menurut orang Sambas, Labai adalah sebutan untuk orang yang alim, menjadi imam masjid, dan rajin beribadah ke masjid atau surau. Sungai ini sebenarnya adalah sebuah hutan belantara. Tidak ada orang yang tinggal di sana. Namun, setiap 5 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, selalu terdengar ada orang yang azan di sana. Beberapa orang yang tinggal di sana pergi ke hulu untuk mencari nafkah, mencari kepiting, mencari kayu. Saat melewati sungai itu, seringkali terdengar suara azan di waktu sholat, padahal tidak ada orangnya. Karena kejadian itu, disebutlah sungai ini dengan Pak Labai atau Sungai Labai. Hingga sekarang, masih diceritakan oleh warga Sambas dengan adanya keanehan-keanehan ini yang membuat Batu Bejamban dan wilayah sekitarnya dianggap sebagai tempat yang keramat. Nah, karena kejadian dan kisah-kisah aneh yang terjadi, masyarakat sangat menjaga perilaku serta tutur kata mereka saat berada di sana. Orang tua juga selalu mengingatkan, kalau ke Batu Bejamban, jangan banyak bicara, jangan lancang, dan jaga perilaku. Lama-kelamaan, penghormatan itu membuat Batu Bejamban menjadi simbol bagi masyarakat Palo. Tempat itu tidak hanya dilihat sebagai keramat, tetapi juga pengingat bahwa setiap perbuatan dan ucapan manusia memiliki akibat. Keyakinan terhadap Batu Bejamban tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang tidak boleh hilang. Hingga kini, Batu Bejamban tetap menjadi bagian penting dari cerita-cerita aneh yang hidup di tengah masyarakat Palo. Daerah itu masih dikenal sebagai tanah kebenaran, masih dikenal dengan orang-orang yang jujur. Batu Bejamban pun dihormati dan dianggap sebagai batu keramat oleh masyarakat di sana. Bahkan, beberapa suku di Kalimantan Barat seperti Tionghoa, Dayak, dan Melayu masih melestarikan keyakinan yang berkaitan dengan tempat tersebut hingga sekarang. Sekian cerita dari Batu Bejamban. Terima kasih.